Yesus luar biasa. Hidup setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Na 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 na. Yesus luar biasa. Yeay! Sebelumnya di Superbook Club. Kak, Maksudnya apa? Kok di dalam situ ada peta aku kemarin? Terus kok banyak foto aku? ini banyak Lihat banget dulu yang ya. mau aku belanjain. Sana deh. Aku kesana ya, Kak. Ya, aduh dong. Ini aku pasti udah gak akan bisa nih untuk pergi. Kenapa cerita aja, Kak? Siapa tahu aku bisa bantu. Aku nggak bisa pergi itu karena... Mana sih nih? Adik-adik, Kak Daniel lagi galau maksimal nih. Nungguin Kananda belum datang-datang. Mana sih Kananda? 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 Aduh, nggak ada. Mana nih Kananda? Duh, Kananda, kamu kemana sih Kananda? Oi, Kananda, oi! Nggak ada. Mana sih? Kananda? Adik-adik, Aku nggak ada. Kak Daniel lagi cari apa ya? Kayaknya lagi galau. Mari kita samperin. Mana sih Kananda nih? Kak Daniel, Kak Odi? kamu lagi cari apa? Ini aku lagi cariin Kananda nih. Kananda mana ya? Di situ ya, kemungkinan ya. Iya nih aku nyariin, habis aku udah cari kemana-mana nggak ketemu. Kananda belum datang-datang. Aku pikir dia sembunyi, kan dia kan jahil banget Kananda itu. Sembunyi, tapi kan nggak mungkin di sini. Oh iya Kak. juga Gitu sih. ya. Duh, aku lagi galau Kak. Dia tuh kenapa sih akhir-akhir ini tuh kayak banyak banget masalah. Kak Odi tahu nggak? Nggak tahu. Serius, Kak Odi kan temennya. Pasti tahu, aku jamin. Pasti tahu kan kenapa dia? Bagaimana ya? Kamu kan sohib sejatinya, Kak. Begini Kak Daniel, aku sebenarnya tahu. Jadi Kananda itu lagi ada masalah, tapi Kananda- aku nggak boleh cerita. Kenapa? Kan tinggal ceritain doang. Kananda kenapa? Nggak boleh sama Nandanya, kan aku harus jaga rahasia. Wow. Gitu ya. Ya ampun, adik-adik. Terus gimana dong? Kak Daniel bakalan sekolah minggu sendiri dong. Kau sibuk nggak? Enggak sih. Temenin aku sekolah minggu yuk. Gak enak nih sendiri, adik-adik juga pasti kurang semangat gitu. Aku mau, tapi Mau? Kak Daniel udah keren. Oh, iya, aku udah keren. Aku, Oh, kurang sesuatu ya? kira-kira aku harus apa ya? Bagaimana kalau aku Tambah kostumnya ya, sulap ya? biar jadi keren ya. Oke, boleh deh, silakan. Kita coba ya. Boleh, aku mau Kita lihat. muter. 1, 2, 3. Wah, ya gimana adik-adik? Oke nggak? Atau Masih kalah lah dari Kak Daniel ya. Masih Iya. belum Kak, masih belum, kurang cerah. kurang cerah ya? Masih B aja. Coba kita mau Ganti. ganti lagi. Wah, gimana adik-adik? Oke lah ya, kasih tepuk tangan dong buat Kak Odi. Thank you banget Kak Odi udah mau temenin Skill aku. aku- Jadi aku nggak sendiri. Iya, skill aku udah bertambah Ya ya. oke lah. Kasih 8 lah boleh ya. 8,5 dong. Oke. Oke adik-adik jadinya. Oke deh Kak Odi. Kita Kita- sapa adik-adik kita yuk. Kita sapa adik-adik. Kita sapa yang yuk. di rumah. 1, 2, 3. Halo adik-adik semua. Selamat datang di Sekolah Minggu. Superbook. Bareng Kak Daniel di sini dan juga Kak Odi.
Kita mau semangat bareng untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Adik-adik semua, kalian siap untuk memuji Tuhan? Siap dong. Kak Daniel mau lihat semua tangannya ke atas. Terus Tangannya ke kanan. Tangannya ke kiri. Terus lompat-lompat. Luar biasa. Oke adik-adik semua, sebelum kita mulai kita harus berdoa. Doa. Kita utamakan Tuhan dulu kan. Betul. Mari kita berdoa yuk. Semua tangan dilipat. Kita tutup mata. Kita berdoa. Ikutin Kak Daniel. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena kami masih bisa ibadah, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir bersama kami dan Engkau memimpin ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah di dalam Engkau, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik semua, kalian masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih. Oke, siap. Kita naikkan pujian, kita mau katakan Yesus pokok dan kitalah caranya. Come on. Yuk. Amin. Come on. Kita mau katakan oh ya. Lebih semangat lagi. Come on. Kita katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Amin. Dan kita caranya. Amin. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Sekali lagi ya, kita katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Amin. Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Come on. Yesus cintaku. Tunjuk temannya. Aku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh. Yesus cintaku. Tunjuk temannya. Aku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalam. Lebih keras. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Katakan sekali lagi Kak. Yesus cintaku. Come on. Yesus cintaku. Tunjuk temannya. Aku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Oh. Yesus cintaku. Aku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Mana? Oh, tinggallah di dalamnya. Lebih keras. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yeay. Wah, luar biasa. Keren banget adik-adik kita ya Kak Daniel. Wah, luar biasa. Yuk, mari adik-adik. Sekarang Kakak Odi undang setiap adik-adik untuk menyiapkan hatinya. Kita mau undang Roh Kudus yang manis untuk memenuhi setiap hati kita. Kita juga mau undang Tuhan Yesus untuk bertahta di atas segala puji-pujian kita pada hari ini. Yuk, kita dengan lembut kita mau katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah, katakan ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu
pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Katakan, takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Adik-adik semua, Kak Daniel mau ajak sekali lagi kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sebab bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan yang lebih dulu sayang sama kita ya. Amin. Jadi kita mau naikkan pujian ini sebagai bentuk ucapan syukur kita sama Tuhan Yesus. Jadi jangan ada yang main-main, kita sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Come on, kita ulangi dari awal. Kita katakan dengan sungguh-sungguh. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Amin Tuhan. Kau pulihkan aku, Layakkan. layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu Amin Tuhan. dan kau bukakan, Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta. Oh, saat ku mencari, ku mendapatkan. Amin. ku ketuk Pintumu dan kau bukakan. Thank you Tuhan. sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tuhan gak akan tinggalin kita sendiri. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya Tuhan. Mari ucapkan syukur-Mu, bilang terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Come on, bilang terima kasih Tuhan. Bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Thank you Tuhan. Yes. Bapa terima kasih, kami bersyukur atas kasih setiamu buat kami yang gak pernah putus Tuhan. Bapa terima kasih, kami bersyukur karena kami punya Tuhan Yesus yang begitu sayang sama kami, yang begitu cinta sama kami, yang begitu peduli sama kami. Tuhan Yesus terima kasih buat setiap pujian dan penyembahan yang udah kami naikkan buat Tuhan. Kami percaya Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Kami siapkan hati kami untuk kami belajar firman Tuhan hari ini. Berkati setiap firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Aduh Kak Odi, aku tuh penasaran banget. Sebenarnya itu Kananda si Nandui itu kenapa sih dia itu? Ada masalah apa dia sebenarnya? Kukunya copot lagi, jerawatnya pecah lagi tuh aku khawatir. Jadi, Kak, Kenapa? sebaiknya mending Ceritain. Kananda aja deh yang cerita. Soalnya dia lagi mengalami sesuatu yang buruk sih, Kak. Tapi aku nggak mungkin ceritain, aku teh udah janji. Jadi Berarti mending nanti aku tanya dia aja ya. Iya. Lebih enaknya sih seperti itu ya. Berarti aku harus menahan hatiku nih. Nah, ngomong-ngomong Kak Daniel, hari ini kita akan belajar apa aja sih di Superbook ini? Sebenarnya ini pas banget sih sama kondisi sekarang ini. Pas banget sih sama Kananda yang juga ngalamin hal buruk. Kita akan belajar dari satu tokoh yang luar biasa banget. Ini kondisinya sebenarnya sama juga sama Kananda nih. Kalau biasanya nih aku mau nanya sama Kodi, ketika kita mengalami hal yang buruk, ya kan? Ketika kita mengalami hal buruk, entah itu dimarahin, entah itu dikecewain, biasanya respon kita seperti apa? Marah. Pasti marah. Sebel. Kalau Kak Daniel kan Nangis. lembut hati, kan pasti Kak Daniel akan nangis. Oh gitu ya. Ya kan? Iya, pasti Kak Daniel nangis, sedih gitu kan. Biasanya respon kita pasti kita akan bisa juga marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kenapa ini terjadi? Gitu ya? Kenapa ini terjadi? Iya, betul. Wah, gitu kan. Tapi tokoh ini ketika dia mengalami hal yang buruk, dan hal buruknya itu banyak banget loh Kak. Tapi dia tetap bisa melakukan hal yang baik. keren banget. Siapa sih Kak? Kak Odi. Ada ikan makan kedondong. Cakep gitu Kak. Ulang ya. Aduh. Ada ikan makan kedondong. Cakep. Penasaran dong? Penasaran sih. Penasaran ya? Penasaran. Ya udah, kita langsung belajar aja dari tokoh ini bareng adik-adik kita. Nanti kita akan coba kita belajar dari dia. Oke, siap ya? Naik kereta ke Cikarang. Apa itu Kak? Yuk kita belajar sekarang. Let's go! Ayah, aku suka jubah barunya. Ayah sayang padamu Yusuf lebih dari sekedar yang dapat diungkapkan. Aku harus tunjukkan pada kakak hadiah ini. Dan kamu Binyamin jangan habiskan buah ara ini. Sisakan untuk kakak ya. Lihatlah hadiah ayah ini, Kak. Ayah beri dia hadiah lagi. Levi, Yehuda, mau apa kalian? Kalian menakutkan. Hentikan. Tidak perlu takut, kami hanya ingin coba jubah barumu. Kembalikan. Jangan, Yehuda, jangan kembalikan. Zebulon, hentikan dia. Simeon, tolong dia. Hentikan. Jangan. Ada yang mau coba jubah baru? Aku membawa kalian bertemu seorang yang percaya pada rencana Tuhan, apapun kesulitannya. Wow, pasang air band. Wow, kita mendarat di Mesir kuno, negeri dari
Itu pasti mengganggu ya. Yah, penjara. Apa tidak ada yang lebih buruk lagi nih? Apa nih? Iu, bau apa ini? Baunya seperti buah ara busuk sekali. Hai. Hai, oke. Sampai jumpa. Todd, kau tidak mengganggu asisten baruku kan? Tidak Yusuf, tidak. Mudah-mudahan begitu. Penjaga, tolong lepaskan mereka bertiga. Mereka asisten baruku. Teman, aku tahu asal-muasal bau ara yang busuk itu. Ara? Ara. Yusuf, ini luar biasa. Kamu di penjara, tapi kamu juga yang mengaturnya. Jadi, bagaimana kamu bisa ada di sini? Ceritanya menarik sekali. Ketika masih muda, aku bermimpi seperti nyata. Aku bermimpi semua kakakku seperti bintang di langit. Dan mereka sujud kepadaku. Dengan penuh semangat, aku menceritakan mimpi itu kepada mereka. Dia hanya bohong. Dan mereka marah kepadaku. Itu semua omong kosong dari mulutmu, Yusuf. Aku tidak sadar kalau semua kakakku iri akan mimpiku itu. Dan juga terhadap rasa sayang ayah kepadaku. Suatu hari, mereka akhirnya muak. Kakakku sendiri menjualku sebagai budak. Aku mendengar bagaimana mereka akan menjelaskan pada ayahku bahwa aku dibunuh oleh binatang buas. Anakku. Itu pasti membuat ayahku sangat sedih. Lalu, ketika menjadi budak, aku dipenjara untuk hal yang tidak aku lakukan. Akhirnya aku di sini. Kedengarannya itu sangat tidak adil. Aku ingin dapat kesempatan bertemu semua kakakku dan melihat keadaan mereka sekarang. Aku harap mereka sudah berubah. Yusuf, aku mengerti. Yang kamu butuhkan adalah rencana jitu. Rencana untuk keluar dari sini. Maksudku, bagaimana mereka bisa menghormatimu jika kamu terkurung di dalam sini? Tuhan punya rencana untuk kita semua, Grace. Itu yang ku tahu. Dan apapun alasannya, aku harus ada di sini hanya untuk melayani Tuhan semata. Yusuf! Oh! Gawat. Lama tak jumpa, kawanku. Aku pikir kau sudah melupakan aku. Maafkan aku, Yusuf. Marilah, mungkin ada cara untuk mengeluarkanmu dari penjara. Aku datang atas permintaan Fir'aun karena kau memberitahu arti mimpiku 2 tahun yang lalu ketika aku di penjara bersamamu. Semua yang kau katakan tentang mimpiku jadi kenyataan, persis seperti yang kau katakan. Aku ditugaskan kembali seperti yang kau jelaskan. Tapi sekarang, Fir'aun dihantui mimpi yang mengerikan dan sangat membingungkan Yusuf. Tidak seorang pun di negeri ini yang dapat menjelaskan arti mimpinya dan membuatnya tenang. Roh dari Allah yang benar sanggup menyediakan apa yang Fir'aun cari. Iya, tapi jika tafsir mimpimu tidak menyenangkan Fir'aun, Yusuf bersih dan keren. Diam! Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menafsirkan mimpi. Betul begitu? Bukan aku. Ya ampun.
Allah yang akan menjawabnya, Firaun. Dengarkan, dalam mimpiku aku berdiri di pinggir sungai. Tiba-tiba 7 lembu muncul dari sungai. Indah bentuknya dan gemuk, makan rumput di tepi sungai. Lalu tampaklah 7 lembu lainnya muncul. Sangat buruk dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di Mesir. Lembu yang kurus dan buruk memakan habis 7 lembu yang gemuk itu. Juga dalam mimpi kulihat 1 tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan bagus. Tetapi kemudian ada 7 bulir yang kering kurus dan layu oleh angin timur. Tiba-tiba mencuat. Lalu yang kurus memakan 7 bulir yang baik. Kedua mimpi itu sama. 7 lembu yang baik adalah 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang baik juga 7 tahun. Dan 7 lembu yang kurus dan buruk setelahnya juga 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang hampa dan tertiup angin timur adalah 7 tahun kelaparan. Allah memperlihatkan apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tapi kemudian timbul 7 tahun kelaparan, dan segala kelimpahan itu akan dilupakan. Mesir akan kelaparan. Maafkan hamba, Firaun. Jika Tuanku tidak menyusun rencana menyimpan panen dari tahun kelimpahan, Mesir tidak akan bertahan. Firaun tidak akan suka dengan tafsirannya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang kehidupannya dipenuhi dengan roh Allah? Karena Allah memberitahu ini kepadamu, Yusuf. Tidak ada orang yang lebih bijak untuk kujadikan pengelola. Kau akan mengawasi tuayan dan menyimpan panenan untuk masa kelaparan. Kau akan menjadi gubernurku, tangan kananku di Mesir. Semua orang harus tunduk padamu. Tiba-tiba jadi gubernur. Teman-teman, Yusuf sudah menolong kita di penjara. Ayo kita buat rencana untuk menolongnya. Jika dia sukses sebagai gubernur, dia bisa kembali ke Kanaan dan dihormati semua kakaknya. Seperti dalam mimpi. Terima kasih. Berapa lama kita sudah di sini, Gis? Sudah cukup lama sejak Superbook bawa kita melompati waktu. Dan semua rencana yang kau buat untuk menolong Yusuf kembali ke Kanaan, tidak ada yang berhasil. Gimana kalau kamu bantu kita, Chris? Banyak orang kelaparan yang berusaha membeli gandum. Secara statistik, rencanamu mempertemukan Yusuf dan kakaknya tidak akan berhasil, kecuali mereka datang sendiri. Ya? Kalau terjadi, aku botaki kepalaku dan berpakaian seperti orang Mesir. Permisi, aku Yehuda. Aku dan saudaraku sudah berjalan jauh dari Kanaan. Coba aku bisa pinjam pisau cukurnya Yusuf. Hah? Yusuf, cepat lihat. Chris, memangnya ada apa? Mungkin kamu kenal dengan mereka yang di pintu itu?
Mereka adalah kakakku. Menurutmu mereka masih mengenalmu setelah sekian lama? Pasti mereka pikir aku sudah mati. Tapi Allah datangkan mereka pasti ada alasannya. Baiklah, begini saja. Tunjukkan dirimu dan pakai kuasamu untuk mengambil ladang mereka. Setelah itu, mereka harus taat pada perintahmu. Akhir yang manis, mimpi digenapi. Wadah! Hebat kan aku? Aku perlu tahu, apa mereka sudah berubah? Aku gubernur di sini. Apa yang dia lakukan? Oh, dia ikuti rencanaku. Kalian datang dari mana? Dari negeri Kanaan, untuk beli makanan. Mata-mata. Kalian hanya menyelidiki kelemahan bangsa kami. Apa? Tuanku, kami 12 bersaudara. Yang terkecil Benyamin, ia bersama ayah kami di Kanaan. Dan adik kami yang satu lagi telah mati. Aku akan selidiki siapa kalian sebenarnya. Demi Fir'aun yang hidup, kalian tidak boleh meninggalkan tempat ini kecuali adik bungsu kalian juga datang. Pengawal, bawa mereka. Kita harus bawa Benyamin sebagai bukti bahwa kita tidak bohong. Tidak, kalian tidak boleh kembali. Ayah harus dengar. Gubernur memenjarakan kami karena ia pikir kami mata-mata. Tapi kami sudah membuat kesepakatan dengan membiarkan Simeon di sana, Ayah. Gubernur berjanji jika kita bawa Benyamin sebagai bukti kita tidak bohong, ia akan bebaskan Simeon. Anakku Yusuf sudah mati. Dan sekarang Simeon dipenjara di Mesir. Dan kalian mau bawa Benyamin? Tapi ayah, itu satu-satunya cara. Tidak, tidak akan kuizinkan. Ayah, dengarkan kami. Ayah. Ayah, Yehuda, ayah. Jika kuizinkan, kalian akan mati. Jika kita tidak pergi, kita pasti mati. Benyamin bersama mereka. Ketika mereka tiba, langsung mereka suruh masuk ke dalam istana. Chris, Joy, kalian di sini? Maaf. Kalau kalian terpaksa menungguku seharian. Apa yang terjadi? Kau sudah menghukum kakakmu? Tidak. Aku beri mereka makan, beri gandum, dan menyuruh mereka pulang. Kalian sempat bersama mereka. Menurut kalian, bagaimana sifat mereka sekarang? Mereka menyambut dan melayani kami dengan baik. Terutama Benyamin. Kamu sempat bicara dengannya? Kenapa kau malah menyuruh mereka pulang? Kenapa tidak disuruh sujud padamu? Tuan, saudaramu kedapatan mencuri. Pengawal telah membawa mereka kembali. Apa? Mencuri? Bukan mereka. Ayo, kita lihat seperti apa sifat mereka yang sebenarnya sekarang. Jadi, Benyamin adalah pencurinya. Apa? Kenapa kamu mencuri pialaku? Benyamin tidak mungkin lakukan itu. Tidak mungkin, Tuan. Tuanku salah. Tidak mungkin. Tenang! Jangan khawatir. Aku tidak menghukum kalian semua. Hanya dia. Dia akan tinggal di sini sebagai budak. Yusuf, dengar! Jika mau menghukum, ambil aku saja. Biar anak ini pulang. Kau ingin gantikan dia? Benar. Ayah kami sudah cukup menderita karena kehilangan satu anak. Aku tidak mau ia berduka lagi.
Piala itu tidak dicuri. Itu hanya ujian. Aku perlu tahu apakah kakak-kakakku sudah berubah. Kakakmu? Perhatikanlah. Aku Yusuf. Adikmu yang sudah lama menghilang. Aku sudah berubah. Dan sekarang aku tahu kalian juga sudah berubah. Dia Yusuf. Ampuni kami, adik, untuk segala yang kami lakukan padamu. Wah, keluarga besar yang bahagia. Mimpi digenapi. Semua diampuni. Kalian bermaksud melukaiku, tapi Tuhan bermaksud baik. Dia membawaku kemari supaya aku dapat menyelamatkan banyak orang. Pulang, beritahu ayah bahwa Tuhan telah menjadikan anaknya tuan di Mesir. Ia dan seluruh keluarga akan pindah ke negeri ini. Aku akan mencukupi semuanya. Tak satu pun rencanaku berhasil. Bahkan jadinya lebih baik dari yang kuharapkan. Kita pulang. Mungkin masih sempat nonton bola. Wah, keren banget kan Kak kisah hari ini. Hari ini kita jadi belajar bahwa meskipun keadaannya nggak baik, tapi Yusuf bisa terus melakukan kebaikan. Wah, keren buat orang-orang di sekitarnya. Iya. Kak Daniel sih jadi belajar banget. Nah, sama seperti super kebenaran kita hari ini, Kak. Apa tuh? Nah, adik-adik udah siap nggak? Kita mau peragain super kebenaran. Bangkit berdiri dulu dong. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri dulu. Ya. Super kebenaran kita hari ini. Ya. Tuh, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau terus berbuat baik apapun keadaannya. Sekali lagi ya. Lebih semangat adik-adik. Kak Daniel pengen dengar suaranya. Oke, yuk. Come on. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau terus berbuat baik apapun keadaannya. Wih, keren banget Kak Daniel. Dari super kebenaran dan kisah Yusuf tadi, kita belajar bahwa kita itu harusnya melakukan kebaikan tidak melihat bagaimana kondisi kita, Kak. Tapi Kak Daniel, Kenapa tuh, Kak? aku jadi bertanya-tanya nih, kok bisa ya Yusuf tetap melakukan hal baik padahal tadi dia udah dimasukin ke dalam penjara. Masukin dalam penjara. Terus awalnya tuh dia dijual dulu tuh, terus dia dimasukin ke dalam penjara, padahal bukan kesalahannya dia. Tapi dia dijebloskan dalam penjara. Bahkan dia tetap bisa berbuat baik di lingkungannya. Terus abis itu dia bahkan diberkati juga sama Tuhan. Terus dia tetap bisa melakukan hal baik pada saat kondisinya nggak baik. Padahal kan itu susah banget. Susah banget. Iya, memang betul sih Kak Odi. Tapi dari kisah Yusuf tadi kita belajar bahwa untuk melakukan kebaikan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Dan dari Yusuf kita belajar bahwa sebenarnya untuk melakukan kebaikan kita nggak perlu melihat bagaimana kondisi kita dan lingkungan kita. Bayangkan kalau kita memperhatikan cuman kondisi kita tunggu baik dulu deh, atau lingkungan kita tunggu baik dulu deh baru kita melakukan kebaikan. Kita akan selalu punya banyak alasan untuk nggak melakukan kebaikan. Gitu, dan kita selalu punya banyak alasan untuk udahlah nggak mau peduli sama orang lain. Maksudnya gimana sih Kak? Masih belum paham juga ya? Ngerti. Adik-adik di rumah kalian juga masih belum paham. Oke, biar kita semua makin paham ya. Kak Daniel mau ajakin kita untuk bereksperimen sambil belajar. Kita bereksperimen sambil belajar, come on. Nah, ini udah di mejanya Kak Daniel. Hari ini kita akan belajar menggunakan alat-alat yang banyak ini. Ini apa aja Kak? Sabar dulu. Sebelumnya kita mau baca Alkitab dulu. Oh, biar makin paham ya. Yuk, kita ambil Alkitabnya. Ambil Alkitabnya, adik-adik. Adik-adik udah ambil Alkitabnya belum? Udah? Udah ya? Oke. Udah, oke. Yuk. Kita buka dari Galatia 6. Ayat 9. Galatia 6. Kita ulang sama-sama ya. Galatia 6 ayat 9. Ayo adik-adik dibuka. Udah buka? Yang udah ketemu bilang yeay. Yeay. 1, 2, 3 udah ketemu. Yeay. Yuk kita baca bareng-bareng Kak Odi. Galatia 6 ayat 9. Ayat 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai
jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi kita baca bareng-bareng Sekali yuk. lagi ya, yuk. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Keren banget Kak ayatnya. Terus tapi hubungannya sama alat-alat ini apa? Nah, Kak Daniel mau jelasin dulu. Kak Daniel di sini punya wadah yang berisi air, sudah berisi air. Ini ada toples-toples. Gelas plastik yang udah juga diisi air. Ada telur juga dan ada garam. Oke, Kak Daniel akan jelaskan. Ini, wadah ini, dan wadah ini adalah lingkungan kita. Oke, ini lingkungan kita. Ini lingkungan kita ya. Ini lingkungan kita. Kak Daniel pinggir. Dan telur ini adalah hidup kita. Contohnya, ini adalah Kak Odi. Ini adalah lingkungan Kak Odi ya. Kak Odi ada di dalam lingkungan. Ya. Tenggelam dong, Kak. Tenggelam. Tangan Kak Daniel basah jadinya. Telur itu menggambarkan Kak Odi. Nih, kita kasih lihat dulu ke adik-adik ya, liatin. Kak. Nih, kayak gini ya. Jadi, telurnya dimasukin. Dan air ini adalah masalah-masalah yang terjadi. Yang Kak Odi alami di dalam lingkungan. Oke. Coba masalah yang pertama, kekecewaan. Ya, mungkin Kak Odi sering mengalami kecewaan. Mungkin dihianatin oleh orang yang Kak Odi sayang. Temennya misalnya. Temenku misalnya ya. Tenggelam. Tuh, masuk airnya. Tuh, telurnya semakin tenggelam kan. Kemudian apa lagi? Apa tuh? Sedih. Kak Odi sedih karena lingkungan. Habis dikecewain, sedih. Jadi sedih. Orang-orang di sekitar Kak Odi mungkin ngebully Kak Odi. Atau jahatin Kak Odi buat Kak Odi jadi semakin sedih. Bilangnya cantik gitu ya. Enggak. Itu mah senang kalau bilang cantik. Kamu gitu tuh, ya? kamu itu tit gitu kan, dikata-katain. Cantik banget gitu itu. Tit. Bukan ya? Iya. Jadi bikin Kak Odi makin sedih. Lihat telurnya, semakin tenggelam kan? Akhirnya buat Kak Odi jadi semakin tenggelam. Nggak cukup masalah itu aja, ada masalah lain. Dimarahin orang tua, ya kan? Udah ditinggalin teman, udah dibully sama teman, terus dimarah-marahin sama orang tua. Sedih nggak? Tuh harusnya Kak Odi semakin tenggelam akhirnya di dalam. Terus ada lagi tuh Kak Daniel. Kemudian ada banyak hal-hal lain yang bikin kita mungkin bikin kita semakin kecewa. Tuh. Tapi contohnya apa aja? Contohnya apa aja? Misalnya kita dijahatin sama teman. Dibete-betein, dicuekin. Didiemin ya kan? Didiemin tanpa sebab gitu kan. Yang buat kita akhirnya Kak Odi lihat. Telurnya semakin tenggelam tuh kalau kita lihat. Iya ya Kak, coba nih kita kasih lihat dulu ke adik-adik. Tuh lihat. Yang buat akhirnya Kak Odi semakin tenggelam. Tapi dari kisah Yusuf tadi kita belajar ya. Walaupun dia tenggelam tadi ya, dia dikecewakan sama saudara-saudaranya kan? Iya benar. Dia dibuang sama saudaranya, dia tenggelam, betul. Sedih tuh. Dia pasti sedih. Terus dia difitnah juga. Tapi dari Yusuf kita belajar bahwa dia tetap mau melakukan kebaikan. Dan dia nggak tinggal terus di dalam kejahatan itu, ke lingkungan yang nggak baik itu ya. Bahkan ya Kak, kayaknya pas udah ngalamin masalah-masalah itu, pasti ada badai yang datang juga. Betul, nih badai. Jadi ketika dia dihianatin sama saudara-saudaranya, dia dibuang. Dia terus melakukan kebaikan. Tetap diampunin, tetap dia dimaafin. Sudah difitnah. Iya. Difitnah sama siapa? Potifar. Dia difitnah sama Potifar. Dia terus melakukan kebaikan. Terus dia tadi dilupain tuh Kak. Dia di dalam penjara. Dia dihianatin. Udah nolong. Tapi Yusuf tetap melakukan kebaikan. Dan kita lihat nggak Kak? Lihat nggak? Iya. Tuh, ketika kita terus melakukan kebaikan, disitulah Tuhan mengangkat kita. Lihat, telurnya sekarang ada di mana? Ada di atas. Di atas. Bayangkan, kalau kita tetap hidup dalam kondisi yang seperti tadi, kemarahan, kesedihan, terus kita tidak melakukan apapun, kita tidak melakukan kebaikan, kita akan tetap berada di bawah. Tapi ketika kita terus melakukan kebaikan, disitulah Tuhan mengangkat kita. Dari kisah Yusuf kita melihat, Tuhan angkat Yusuf menjadi orang kepercayaan raja. Wah, luar biasa kan? Kak Odi juga mau melakukan hal baik Kak Daniel kalau kayak gini.
Nah, tapi Kak Odi nggak mau melakukan sendirian juga. Kak Odi mau ajak setiap adik-adik yang di rumah juga melakukan hal yang baik. Betul. Nah, adik-adiknya Kak Daniel sama Kak Odi yang ada di rumah. Hari ini kita belajar bagaimanapun keadaan kita harus terus melakukan hal baik. Kebaikan, hal-hal yang baik. Karena ketika kita terus melakukan kebaikan, disitulah Tuhan mengangkat kita. Tuhan berkenan atas hidup kita. Betul. Kak Odi jadi makin paham? Paham aku. Adik-adik juga semakin paham ya. Nah, biar makin komplit dan kita semua benar-benar paham firman hari ini, kita bacakan sekali lagi super kebenaran. Oke, Kak. Kak Odi siap? Pakai gerakan ya? Pakai gerakan Siap dong. Adik-adik siap ya, gerakin. Yuk, kita ikut gerakannya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau terus berbuat baik apapun keadaannya. Itu dia. Tuhan memberkati adik-adik. Mantap. Yeay! Kita akan masuk di prakarya. Oke, Kak Odi. Kita akan bikin apa? Ya, hari ini kita mau membuat pohon berkat seperti ini. Pohon berkat. Nah, Oke, ini gini nih, Kak ya. Oke. Alat-alat yang kita butuhkan. Alat-alat yang kita butuhkan di sini sudah banyak nih. Ada kertas berwarna. Kertas karton ya. Kertas karton yang berwarna. keras begini. Gini. Nah. Terus Kak, seperti itu Jadi ya. alat-alat itu ada kertas warna, terus ada lem, ada gunting, ada perkat, terus ada strapless. Strapless juga. Terus ada pensil untuk bantu kita buat pola ya. Buat kita bentuk pola. Nah, Oke. terus cara membuatnya? pertama kita mau buat tangkainya dulu. Cara membuatnya, pertama kertas yang ini nih. Pilih. Kakak Odi Pilih. mau warna apa? Ini adik-adik bebas ya, mau pilih warna apa aja. Kalau Kakak Odi dan Kak Daniel mau buat warnanya coklat. Coklat. Kak Daniel juga deh. Coklat. Lalu Kak? Ini kertasnya kita lipat ya adik-adik. Kita lipat seperti ini. Kita lipat bagi jadi 3 ya Kak? Tuh, 1, 2, ya 3. Ya, 3 bagian. Oke. Yang rapih ya adik-adik. Bisa juga langsung dibagi 2. Pertama Iya, dibagi 2. Tuh, boleh ikutin caranya Kak Daniel, boleh ikutin caranya Kakak Odi. Kalau Kakak Odi dari awal udah dilipat gini. Dibagi 2 lagi. Kalau Kak Daniel dibagi 2 terus dibagi 2 lagi. Ya. Setelah seperti ini Kak Daniel, terus Kak? kita akan jepit di Oh, sininya. di ujungnya. Siap. Di ujungnya. Siap. Nah, Kak Odi. coba Kak Daniel. Siap. Udah? Kalau Kak Daniel udah? Wes beres Kak, wes beres. Terus kita tekuk jadi 2. Bagi 2 lagi. Oke, apa sih yang nggak buat Kak Odi? Waduh. Udah, Kita setelah kasihkan. kita Terus, tekuk Kak? jadi 2 seperti ini Kak Daniel. Seperti ini. Terus? Kita tekuk ujung-ujungnya. Oh, tekuk Ini. lagi. Tuh, kasih yang Ingat rata. ya, harus sama nih, harus sejajar. Oke, Deng. Nah, Rata. kalau jadi kayak gini, nih kan udah jadi nih. Apalagi Kita Kak? buat pohonnya Kak Daniel. Sekarang pohonnya. Kalau aku mau warna hijau. Warna hijau deh Kak. Iya, siap. Oke. Terus Kak, caranya Kak? Caranya yang ini kita lipat lebih kecil Kak. Gini ya, ini kita lipat kecil-kecil, tapi berlawanan arah. 1 kira-kira ke depan. 1,5 senti ya Kak? Terus setelah kayak gini 1 Dibalas lagi lagi. ke belakang. Jadinya seperti ini nih, set. Bukan. Terus? Terus kita lipat ini. Dua lagi. Ujung ini sama ujung ini. Biar jadi ketemu. kipas nih. Bisa jadi kipas. Panas nggak Kak? Iya, lumayan. Nih, gini. Oh, di staples. Ingat ya, adik-adik harus hati-hati ya. Kalau bisa minta tolong kakaknya ya atau papa mama ya. Nah, Dah. ini kan punyanya Kak Daniel udah jadi. Nah, ini kita ketemuin. Oh, jadi harus butuh 2 ini Kak ya? Iya, tapi di sini. Oke. Nih, pertama kita taruh gini nih adik-adik. Ini ya. Mana Kak straplessnya, tolong. Oke, kalau minta tolong sama temennya harus pakai kata tolong. Oke. Nah, ini kalau udah jadi kan jadi nih kayak gini. Iya. Oke. Ya. Setelah jadi, kita mau perlengkapan
Tapi mau ditambahi dengan 3 kata ajaib. 3 magic words. 3 magic dalam bahasa words. Inggrisnya Kak ya. Iya. Apa aja sih itu Kak? Ada kata tolong. Ada kata tolong. Maaf. Maaf. Dan terima kasih. Dan terima kasih. Nah, kenapa kata tolong? Karena kalau kita mau minta tolong sama orang lain, kita harus menggunakan kata itu biar Kata orang tolong lain, ya? biar orang lain tidak merasa seperti disuruh-suruh. Disuruh-suruh. Jadi kalau kita mau minta tolong sama mama, ya harus Ma minta tolong. Harus dengan lemah lembut juga Kak ya. Betul, Ma minta tolong dong. Gitu. Terus kemudian kata maaf. Maaf. Ini juga penting Kak. Kalau misalnya kita kan tanpa sadar suka menyakiti hati orang lain Iya, misalnya. betul. Terus kita harus bilang maaf. Kita bilang maaf ya kalau tadi kata-kata aku menyakitkan tanpa aku sengaja atau tanpa aku sadarin kayak gitu. Harus rendah hati untuk minta maaf. Dan orang yang ngedenger pasti kayak aduh diberkati banget ya, ternyata dia rendah hati kayak gitu kan. Kemudian Kak? Terus abis itu ada kata terima kasih. Jelas ini kata-kata ini amat sangat memberkati juga. Kalau misalnya kita udah dikasih sesuatu, kita harus berterima kasih. Berterima kasih. Jangan cuek ya Kak Jangan ya. cuek, misalnya Betul. dikasih nih kayak keadaannya terus pergi. jalan gitu. Salah. Nanti aku tidak merasa diberkati, aku merasa ih kok dia kayak gitu sih. Gitu. Ya. Jadi 3 itu apa aja tadi? Tolong, maaf, dan terima kasih. Sekarang kita tulis yuk. Sini. Aku ayo, dulu Kak, nanti gantian ya. Aku tolong. Adik-adik boleh kasih bentuk yang lucu-lucu, boleh bentuknya love, boleh bentuknya bintang, boleh bentuknya ini nih. Kalau aku sama Kak Daniel, Buah apel ya ini? buah mangga. Buah mangga. Nih Ya. contohnya buah mangga. Tolong, terus berikutnya kata maaf. Oke. Lalu apa lagi Kak? Terima kasih. Terima kasih. Jadi adik-adik boleh pakai bentuk apapun yang lucu-lucu ya. Kalian boleh pakai bentuk yang lucu-lucu. Nah, nih kita udah bikin 3. Ada tolong, maaf, dan terima kasih. Terus setelah selesai, Kita tempelin deh di pohon akan kita. tempel. Oh iya, kita perlu tulis ininya sini Kak. Oh, ada ini. Bikin 3 kata ajaib. Nah, terus kita tempel belakangnya untuk ditempel ke pohonnya. Nah, seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Nanti ini di tengah Kak ya. Ya. Maaf. Terus kata tolong. Udah, dan terakhir judul dari prakarya kita. Pohon berkah. Tada! Udah jadi kan? Jadi guys, keren. Tuh. Nah, jadi adik-adik di rumah jadi makin paham kan? Jadi ada 3 kata yang bisa kita selalu gunakan untuk jadi berkat buat sesama. Betul. Kata maaf, terima kasih, dan tolong. Oke. Jadinya kalau udah selesai Kak gimana Kak? Untuk adik-adik kalau udah selesai, Kak Daniel dan Kakak Odi menunggu untuk setiap adik-adik upload nih hasilnya. Kalian foto, terus kalian taruh di Instagram kalian. Terus jangan lupa tag Superbook Indonesia. Kalian bisa ceritakan pengalaman kalian juga ya ketika kalian melakukan 3 kata ini buat orang-orang sekitar Betul kalian. banget. Kita tunggu ya adik-adik. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Wah, ini bisa kita kasih buat Kananda ini nanti. Iya. Christmas is coming. Yuk lengkapi Natalmu tahun ini bersama keluarga dengan memiliki kaos spesial Natal dari Superbook. Dengan minimal donasi Rp150.000, selain mendapatkan kaos keren ini, kamu juga sudah ikut terlibat mendukung program pemuritan anak di Indonesia loh. Keren kan di Natal tahun ini kita bisa jadi berkat untuk anak-anak di Indonesia. Hubungi kami sekarang. Wah, Kak Odi, nggak kerasa sebentar lagi kita akan berakhir ibadahnya. Iya. Ya ampun, terus lagi seru banget. Tapi Kak Daniel,
sebelum ibadah kita berakhir, Kakak Odi dan Kak Daniel ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mama, Papa, serta kakak-kakak sekalian yang sudah mendukung program pemuritan anak Superbook. Nah, jangan lupa Kakak Odi juga mau ajak setiap Papa, Mama, dan kakak-kakak yang masih mau ikutan untuk terus mendukung program pemuritan anak kita dengan cara scan barcode di sebelah sini. Dan jangan lupa kita juga sebentar lagi ada kuis Superbook. Oh ya, di akhir ibadah ini Kak ya? Betul, adik-adik siap-siap ya. Siapkan alat tulisnya dan nanti sambil memperhatikan jangan lupa tulis juga jawabannya di kolom komentar kita. Di kolom komentar, kalian tulis jawaban kalian. Betul. Nanti Kak Odi sama Kak Daniel akan lihat ya. Iya, siapa nih yang sudah menjawab dan benar. Betul banget. Nah, Kak Odi dan juga adik-adik semua, nggak pas rasanya kalau kita nggak doa bareng-bareng ya. Untuk menutup ibadah kita hari ini ya. So Kak Daniel mau ajak semua adik-adik kembali lagi kita bangkit berdiri. Sekarang Kak Daniel mau ajak kita untuk berdoa sama-sama. Come on, lipat tangannya, tutup matanya, kita doa bareng-bareng ya. Come on, ikutin Kak Daniel. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami belajar untuk kami harus mau melakukan kebaikan dimulai dari diri kami sendiri Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau minta ampun sama Tuhan kalau selama ini kami terus jadi orang yang cuek, gak peduli sama orang lain. Kami juga banyak membuang waktu kami dengan sia-sia. Kami tidak mau menolong satu dengan yang lain. Hari ini kami belajar Tuhan dari Yusuf untuk kami harus jadi orang yang mau melakukan kebaikan apapun keadaannya. Roh Kudus yang baik, saat ini kami mau angkat tangan kami mau minta sama Tuhan, Engkau Roh Kudus yang menolong kami dan memampukan kami untuk terus melakukan kebaikan. Tuhan Yesus yang baik, ini doa dan permohonan kami sama Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tapi tunggu dulu Kak Odi dan juga adik-adik. Kalian masih ingat nggak kemarin kita habis ngapain? Hari Kamis kemarin. Kita habis Zoom bareng. Iya, betul. Wah, itu seru banget, luar biasa. Kak Odi mau lihat nggak keseruannya? Mau ya, kita lihat dulu ya video keseruannya ya. Kita lihat dulu nih, lihat nih. Seru banget kan tuh. Hai. Mau sharing. Wah, maskernya keren kali. Halo Kak Nanda. Hai. Oh, Kak Daniel nggak disapa ya? Oke, Kak Daniel pulang aja deh ya. Kak Daniel pulang aja ya. Ini Kak. Halo Queen. Hai Queen. Ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Lebih cepat deh. Angkat dulu Alkitabnya semuanya. Kak Daniel pengen lihat. Mau memastikan dulu udah dapat. Oke. Itu tali pinggang siapa, Dek? Tali pinggang Papa. Punya Papa. Udah izin belum kamu? Udah izin belum? Sudah dikasih Papa. Harus cari kertas yang kosong. Cari kertas. Ini adalah sepatunya yang akan kita kirim ke NTT. Boleh kalian mau lihat nggak? Laut mampu kalahkan siapa? Semua karena kuasanya. Semua tangannya di atas. Yesusku berkuasa. Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Sekali lagi. Wah, seru banget kan? Keren ya, Wah, adik-adiknya banyak banget. Wah, nah buat adik-adik semua, kalau kalian mau ikutan juga next, kita akan adain Zoom. Siapa yang mau ikutan lagi? Aku. Mau dong, makanya kalian pantengin Instagram @superbook_Indonesia. Dan juga adik-adik semua nih, Kak Daniel sama Kak Odi mau ingatin, yang belum subscribe YouTube channel Superbook. Mana? Kak Daniel mau lihat? Di-subscribe dulu. Ada tombol merah Kak ya. Betul. Diapain Kak? Terus di-like. Terus di-like. Terus di-share. Di-share ke teman-temannya. Jadi teman-teman yang lain bisa ikutan ibadah ya. Kalau merasa diberkati dan teman-teman yang mau diberkati juga di-share dong, videonya. dibagiin. Dan Terus juga bisa juga ngajak sekolah minggu bareng Kak. Iya kan enak ya. Bisa sekolah minggu bareng. Iya nggak Kak? Ya Iya kan? betul. Dan juga Kak Daniel mau ingatin buat semua adik-adik terus ikuti Superbook Club. Tiap hari apa Kak? Hari Kamis jam 3 sore di
YouTube Superbook Indonesia. Nanti Kak Daniel, karena Anda mau ceritain tentang perjalanan persiapan menuju NTT. Duh, kok Kak Odi nggak semangat banget? Kenapa Kak? Kak, Iya. jadi kayaknya aku mau cerita aja deh soal Kananda. Kak Odi mau ceritain? Akhirnya. Ceritain. Tapi- Kenapa? Dia itu sebenarnya kenapa? Tapi ini tuh bukan karena kukunya patah Bukan atau ya? jerawatnya Jerawat pecah. bukan. Enggak, bukan. Tapi aku mau Kak Daniel juga ikut ngebantu untuk menyelesaikan masalahnya ini. Wah, ini kayaknya masalah serius nih. Berat banget masalahnya. Kenapa ceritain? Oke, aku siap dengerin nih. Jadi Wah. Kira-kira apa yang Kak Odi lagi bicarakan ya? Makanya adik-adik, saksikan dan ikuti terus Superbook Club dan juga Sekolah Minggu Superbook. Halo adik-adik. Adik-adik sudah siapkan untuk menjawab pertanyaan? Yuk langsung kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama kita adalah, kenapa ya Kak Nanda nggak bisa datang ke sekolah minggu hari ini? Pertanyaan kedua, pasti adik-adik semua bisa. Hari ini kita belajar dari kisah siapa ya? Betul banget. Sekarang, coba jawab pertanyaan ketiga. Kenapa Yusuf bisa melewati setiap masalah yang ia alami? Pertanyaan keempat, apa yang kamu pelajari dari ilustrasi telur dan garam tadi? Pertanyaan terakhir, apa super kebenaran dan super ayat kita hari ini? Tulis semua jawaban kamu di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di kuis selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.